Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini saudara kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Kidung Agung pasal yang kedua. Saudara ingat ya, pertemuan kemarin Kidung Agung yang pertama, saya jelaskan bagaimana hubungan antara gadis sulam dan sang gembala itu tidak tergoyahkan atas bujuk rayu Raja Salomo yang hendak memisahkan kedua si joli tadi. Nah, pada pasal yang kedua ini saudara, bagaimana mempelai laki-laki atau sang gembala itu bersama dengan gadis sulam itu saling memuji, menghangatkan, mengokohkan, menguatkan cinta mereka dengan puji-pujian. Satu di antara lain keluar puji-pujian sehingga cinta mereka makin kuat. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan, mengambil manfaat di dalamnya, rema-rema yang Tuhan berikan buat kita semuanya, mari kita sembah Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib. Yesus kami puja, Amin. kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Allah yang kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sungguh hati kami bersuka karena kebaikan Tuhan. Kami bersuka karena kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami bersuka karena Allah yang kami puji, kami sembah adalah mempelai laki-laki kami, yaitu Yesus Kristus. Urapi kami Tuhan untuk memulai kembali pembelajaran kami. Roh Kudus jamah kami supaya kami mengerti apa yang Kau firmankan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, kita akan membaca dari Kidung Agung pasal yang kedua. Seperti saya katakan tadi bahwa mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, yaitu gadis sulam dan sang gembala, itu saling memuji. Ya di hadapan mereka berdua ataupun di hadapan orang lain termasuk Raja Salomo. Nah apa puji-pujian mereka? Mari kita baca. Di halaman 723 di Alkitab buku kita, saudara. Demikian firman Tuhan, Kidung Agung pasal yang kedua. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Di pintu mempelai perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah. Ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku,
jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyiannya lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Saudara, yang kita baca ini adalah sebuah ungkapan cinta dari sepasang kekasih. Dalam hal ini gadis sulam dan sang gembala. Bagaimana secara kuat cinta itu diungkapkan lewat kata-kata, syair-syair, kalimat-kalimat, puisi yang indah, yang menggambarkan bahwa sang mempelai laki-laki dan sang mempelai perempuan sama-sama indahnya dan sama-sama jatuh cintanya. Dengan mengungkapkan saling puja dan puji ini, mereka berharap tidak ada tangan-tangan, tidak ada oknum-oknum yang bisa memisahkan mereka. Dan itulah yang diungkapkan di pasal yang kedua ini. Sebab pasal 2 ini, saudara, mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu angkat bicara. Dan pembicaraan adalah saling memuji. Sudah begitu dilengkapi dengan apa? Sebuah aroma wangi-wangian yang mahal. Tadi disebutkan ya, ada narwastu, ada mur, ada bunga pacar. Itu mengibaratkan kenikmatan yang dialami dalam pertemuan kenikmatan yang sungguh-sungguh indah itu, saudara. Jadi pelajaran kita yang pertama adalah ketika hubungan kita mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki kita, yaitu Yesus Kristus, bisa kita ungkapkan dalam puja dan puji. Seperti pujian kita tadi kepada dia, itulah pujian mempelai perempuan kepada sang mempelai laki-laki. Dan karena hubungan yang kuat, intimasi yang kuat itu, maka dilengkapi dengan bau semerbak narwastu dan mur serta bunga pacar. Artinya apa? Sebuah suasana yang indah, penuh kenikmatan, itu bisa diciptakan, saudara. Hubungan kita dengan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki kita, itu kita bisa kondisikan, kita ciptakan harum, indah, wangi. Selama kita menjaga cinta kita tetap murni dan kudus bagi Tuhan. Ini arti dari betapa wangi-wangian itu membuat semerbak sekeliling mereka penuh dengan harum, penuh dengan kenikmatan cinta itu. Nah, setelah mereka berkumpul, bertemu, saling memuja dan memuji, apa yang terjadi? Sang gembala itu datang ke perkemahan Salomo atau istana Salomo bersama dengan gadis sulam itu. Di hadapan Salomo, mereka menyatakan kasih sayangnya. Di hadapan Salomo, mereka saling menguatkan dan memuji. Sang gembala memuji sang gadis memuji sang gembala, supaya dilihat oleh orang lain, dalam hal ini Salomo, bahwa sekuat apapun daya tarikmu, hai Salomo, sekuat apapun daya tarikmu, hai dunia ini, tidak mampu memisahkan hubungan yang indah antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Si gadis meyakinkan kepada sang gembala bahwa hanya dialah satu-satunya cinta abadinya.
Gadis sulam meyakinkan di hadapan Salomo kepada sang gembala bahwa cintanya tidak tergoyahkan. Sehebat apapun tawaran Salomo, sehebat apapun tawaran raja yang agung itu, tidak mampu memisahkan gadis sulam dengan kang gembala itu. Saudara, dalam hal ini Salomo mengutarakan dalam kitab Kidung Agung ini, saudara. Lihat, ada orang yang sekuat ini cintanya. Ada seorang gadis yang begitu polos dari desa, ya, tetapi dia mempertahankan komitmen cintanya kepada sang gembala, kekasih sejatinya. Salomo secara tidak langsung sedang memberikan peringatan buat kita semuanya. Allah sedang mencari orang-orang seperti gadis sulam ini, yang mempertahankan iman, kepercayaan, kasihnya, cintanya, ya, hanya kepada satu-satunya kekasih jiwa, yaitu Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Allah sedang mencari orang seperti itu, saudara. Kalau Allah menemukan gadis sulam itu, maka saya berdoa, kita semua berdoa, biarlah karakter gadis sulam juga ada di dalam karakter saudara dan saya. Bujuk rayu sekuat apapun dunia ini tidak mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukankah itu sebuah ungkapan indah? Ungkapan yang luar biasa mesranya. Ayo, lakukan itu, saudara. Di tengah dunia, kesaksian hidup kita yang memiliki hubungan intim dengan Yesus Kristus. Saksikan. Perkatakan itu. Tampakkan dan tampilkan. Seperti gadis sulam dan gembala itu. Menampakkan cintanya. Menceritakan kasihnya. Penuh kemesraan itu di hadapan sang raja. Dan saya yakin juga di hadapan para putri-putri Yerusalem, termasuk putri-putri Sion. Itulah yang diharapkan Tuhan. Membeberkan hubungan yang indah dan sejati antara mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, sewaktu berbicara kepada putri-putri Yerusalem, saudara. Ya, tadi kepada Salomo, kepada putri-putri Yerusalem. Si gadis sulam ini membandingkan kekasihnya dengan pohon buah-buahan di antara pohon-pohon yang ada di hutan itu. Jadi dalam hal ini, si putri sulam bilang begini, hai putri-putri Yerusalem, kekasihku itu indah sekali, ganteng sekali, gagah sekali. Dia seperti pohon buah yang menghasilkan buah yang indah dan manis, yang tumbuh di antara pohon-pohon di hutan. Dan ingat ya putri Yerusalem, kamu jangan membujuk aku. Kamu jangan mengiming-imingi aku. Jangan pernah membangkitkan cinta sebelum diingini. Jangan berupaya untuk memunculkan cinta, mempraktekkan cinta yang tidak aku ingini. Itu maksudnya, saudara. Kalian tahu, aku sudah punya pangeran. Aku sudah punya sang gembala. Aku punya kekasih sejati. Dengarkan, hai putri-putri Yerusalem. Dia elok. Dia sangat tampan. Oleh sebab itu, bujuk rayumu, ya, iming-imingmu tidak mempan kepadaku. Makanya kamu jangan membuat aku jatuh di dalam dosa. Jangan membangkitkan cintaku sebelum diingini. Wah, itu kalimat syair yang luar biasa, saudara. Gadis sulam sedang memberikan sebuah teladan bagi kita semua. Nanti suatu saat aku akan bersanding dengan mempelai laki-lakiku. Inilah waktunya cinta itu dipraktikkan. Inilah waktunya cinta itu menjadi matang. Jadi cinta-cinta yang lain, cintaku kepada yang lain, itu tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Tidak ada selera dengan yang lain. Seleraku cuman kepada sang gembala itu. Itu isi hati gadis sulam yang diceritakan kepada putri-putri Yerusalem yang ada di lingkungan kerajaan Salomo tadi, saudara. Wow. Kalau kita mengerti hal ini, saudara,
Kidung Agung itu bukan sekedar ungkapan cumbu rayu seorang kekasih saja, tetapi memiliki arti yang dalam sekali. Dalam sekali. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang sangat intim dengan Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Jangan dikatakan, saudara, gadis sulam tadi berkata begini, semalam-malaman, sepanjang hari, selama jam-jam malam, ia tetap merindukan kekasihnya, yaitu Sang Gembala. Dan ia menginginkan, menasehatkan kepada putri-putri Yerusalem, kalian jangan ganggu kami. Itu intinya. Jangan coba-coba mengungkit-ungkit, merusak hubunganku dengan Sang Gembala. Wow, ini cinta yang kuat sekali yang digambarkan dari gadis sulam kepada Sang Gembala. Nah, saudara, Alkitab membicarakan semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada yang dianggap tabu dalam Alkitab ini. Selama apa, saudara? Itu mengungkapkan tentang kasih abadi dari umat Allah kepada Tuhan, dari Tuhan kepada umatnya. Kidung Agung itu membicarakan hubungan cinta dua orang kekasih, di mana mereka saling memuji, saling mengutarakan keindahannya. Seksualitas di dalam Kidung Agung ini tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang sifatnya kedagingan. Ini tempat yang wajar, tempat yang tepat, menggambarkan bagaimana hubungan intim antara kekasih, antara suami dan istri, antara pernikahan yang kudus dari mempelai laki-laki dan perempuan itu menjadi sebuah gambaran agungnya hubungan antara Tuhan dan umatnya. Kalau ada kata-kata yang vulgar nanti, ya, kalau ada kata-kata yang sifatnya, oh tabu sekali ya, kok Alkitab disebut suci, kok mengungkapkan, membahas hal-hal yang tabu. Bukan tabu, bukan sesuatu yang memalukan. Sama seperti Tuhan waktu berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, penuhi bumi. Dengan cara apa? Ya hubungan intim. Seks di dalam kerangka kebenaran firman Allah itu kudus, saudara. Makanya kalau ada kata-kata atau kalimat seolah-olah itu kok tabu, tidak. Ini kudus, murni dan agung di hadapan Tuhan. Disebut Kidung Agung, maka perkataan-perkataan di dalam ayat-ayatnya itu agung, suci dan mulia. Kitab Kidung Agung itu menolak dua macam ekstrim yang salah. Ini yang salah dan ekstrim sekali. Apa itu? Pengumbaran nafsu yang liar. Di sini tidak ada. Apalagi, saudara? Pengekangan diri terhadap sesuatu yang sifatnya apa? Salah, juga tidak. Artinya bahwa aku mengungkapkan isi hatiku yang sejujurnya kepada Tuhan. Aku tidak bisa dibatasi, aku tidak bisa dikekang untuk menyampaikan isi hatiku kepada Allah. Ini maksudnya. Dan saudara tahu, kepada orang-orang seperti ini, yang secara jujur, tulus, murni, mengungkapkan isi hati kepada Tuhan, itu kudus di pandangan mata Tuhan. Ini tidak tabu. Ini tidak liar. Ini dalam kerangka kekudusan dan kebenaran. Itulah sebabnya kalau menyembah Allah, sedang bercumbu dengan Allah. Dalam tanda petik ya, bercumbu dengan Allah itu berkasih-kasihan dengan Allah. Ungkapkan dengan bahasa kasihmu. Masing-masing dari kita punya bahasa kasih, saudara. Bahasa yang membuat Tuhan itu menikmati pujian penyembahan kita. Ya memang ada teksnya, memang ada tuntunan, syair-syairnya di dalam puji-pujian. Mungkin tampil di layar. Tapi tahukah saudara? Keluarkan juga isi hatimu. Yang real. Yang betul-betul pure, murni. Tidak dipengaruhi dengan apapun juga. Tidak dibatasi. Tidak dikekang. Sebab itu ditujukan hanya kepada Tuhan. Dalam hal ini Allah sangat disenangkan kalau anak-anaknya memiliki ungkapan perasaan seperti gadis sulam kepada Sang Gembala.
Percakapan yang manis mempelai perempuan dan kekasihnya ini merupakan ungkapan kasih sayang sejati yang orientasinya bukan pada diri sendiri, melainkan kepada pasangannya. Artinya apa, saudara? Sang gembala memuji perempuan atau mempelai perempuan itu bukan demi nafsu birahinya, tapi demi apa? Demi wanita sulam itu, supaya tidak terjerumus ke dalam godaan Raja Salomo, putri-putri Yerusalem, dan putri-putri Sion. Menggambarkan apa? Dunia. Jadi cintanya sang gembala kepada putri Sion, gadis sulam itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi keselamatan juga putri sulam ini. Sebaliknya, sang putri sulam ini memuji-muji sang gembala juga apa? Demi keagungan. Menjadi kesaksian bagi Salomo dan orang-orang lain bahwa aku punya kekasih yang kurindukan. Cintaku kuat, kasihku kokoh. Itu. Ya. Perhatikan bagaimana mereka berdua itu saling memuji. Ini sang mempelai perempuan begitu terpesona pada kekasihnya. Sehingga apa? Dikatakan, sakit asmara aku. Wah, saudara. Ya, ayat 3 dan ayat 6 itu ada kata-kata sakit asmara aku. Artinya begini, orang yang jatuh cinta sedemikian dalamnya, saudara, itu diibaratkan sakit asmara. Tujuannya hanya satu, pikirannya kepada sang kekasih, sang gembala itu. Apa yang dipikirkan, apa yang di hati, apa yang ada di jiwanya, hanya satu pribadi, sang gembala itu. Demikianlah kita sebagai orang-orang percaya, mempelai Kristus. Pernahkah saudara jatuh cinta kepada Tuhan Yesus sampai diibaratkan sebagai sakit asmara, saudara? Ini satu kalimat yang luar biasa ya, kita temukan ini. Pernahkah saudara jatuh cinta sama Tuhan Yesus sampai sakit asmara? Yang di pikiran, di hati, di jiwa, di perasaan, di perkataan, hanya Yesus. Itu sakit asmara yang indah, saudara ya. Satu keadaan sakit nanti yang indah, dan Tuhan suka dengan hal itu. Digambarkan juga bagaimana mereka rindu untuk saling berada dalam peraduan. Ya. Mereka kuat untuk saling bersatu, nggak terpisahkan. Intinya begini, kalau aku terpisah darimu, aku betul-betul menderita. Aku dihalang-halangi ketemu dengan engkau, aku betul-betul sangat susah hati. Itu disebut sakit asmara, itu seperti itu, saudara. Ya. Jangan sampai ada orang yang menghalangi, hei putri Yerusalem, hei putri Sion, termasuk Raja Salomo. Jangan coba-coba mengganggu hubunganku dengan sang gembala. Aku sakit asmara dengan sang gembala. Wow, luar biasa, saudara. Dan saya akan tutup dengan sebuah pengertian begini. Kata-kata jangan membangkitkan cinta sebelum diingini, atau menggerakkan cinta sebelum diingini. Itu diartikan sebagai apa, saudara? Disiplin diri. Untuk tidak hanyut pada keinginan atau kebutuhan biologis semata. Gadis sulam berkata, ada waktunya nanti, aku akan bersanding dengan mempelai laki-laki. Ada waktunya nanti, aku akan ada di dalam pelukan suamiku. Ada di dalam tuntunan suamiku. Kemana-mana aku digandeng. Itulah bentuk dari apa? Buah cinta kami. Makanya kamu jangan tarik aku. Aku gak mau. Pokoknya aku gak mau. Aku betul-betul disiplinkan diriku untuk fokus kepada sang gembala itu. Itu namanya jangan membangkitkan cinta kepada siapa saja. Yang tidak aku ingini. Aku hanya ingin sang gembala. Aku sakit asmara kepada dia. Itulah saudara. Mengapa sebabnya kita perlu mengerti. Setiap syair, setiap puisi, setiap sastra ini. Supaya kita mendalami, oh itu toh yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, kalau saudara sudah punya kekasih sejati yaitu Yesus Kristus, jangan mau dipisahkan dengan apapun juga. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan itulah Kidung Agung pasal yang kedua. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk anugerah-Mu.
Kami mengerti sekarang bagaimana merawat cinta kami kepada Engkau. Menjaga, memagari itu. Kami tidak mau keluar dari rancangan-Mu. Kami mau disiplinkan diri kami. Bahkan kami mau seterusnya dalam keadaan apapun juga sakit asmara dengan Tuhan. Artinya tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Tidak bisa diganti dengan apapun juga hubungan kami dengan Engkau. Seperti hubungan-Mu dengan kami tidak mau tergantikan. Demikianlah kami mau tetap setia kepada-Mu. Terima kasih untuk pelajaran yang indah ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Supaya mereka setia mengabdi kepada Sang Mempelai laki-laki yaitu Yesus Kristus. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.